semuanya, perkenalkan, nama saya Gesang Rinakso Gusti dari SD Kristen 4 Ebenezer Salatiga. Hari ini saya akan menceritakan tentang asal-usul nama kota Salatiga. Cerita dan gambar diambil dari perpustakaan digital kota Salatiga. Yuk kita ikuti ceritanya. Alkisah seorang adipati Semarang yang bernama Ki Pandanaran. Sebagai adipati, pasti Ki Pandanaran itu kaya ya, tetapi dia juga masih suka mencari untung. Pada suatu hari, dia bertemu dengan pedagang alang-alang. Pedagang alang-alang itu mengenakan topi yang sangat besar. Dia pun teringat kalau kuda-kudanya perlu diberi makan. Dia pun mendekati pedagang alang-alang itu dan bertanya, "Paman, berapakah harga 2 bakul alang-alang ini?" "Harganya 25 sen, Tuan." Dia pun langsung membelinya. Di dalam hatinya, "Wah, alang-alang ini murah sekali ya. Tapi Paman, tolong bawakan alang-alang ini ke rumah saya ya." "Baik Tuan, akan saya bawa." Sesampainya di rumah Ki Pandanaran, Ki Pandanaran pun merasa kalau alang-alangnya itu masih kurang. Dia pun memesan 2 bakul lagi kepada pedagang alang-alang tersebut. "Paman, besok tolong kau bawakan 2 bakul alang-alang lagi ya." "Baik Tuan, besok akan saya bawa." Saat pedagang alang-alang itu sudah pergi, Ki Pandanaran pun menyuruh pembantunya untuk memberi makan kuda-kudanya. "Pembantu, kemari, tolonglah beri makan kuda-kudaku ini." Pembantunya pun datang. "Iya Tuan, akan saya beri makan kuda-kuda Anda." Saat ikatan tali alang-alang itu dibuka, ada uang 25 sen. Dia pun langsung melaporkannya kepada Ki Pandanaran. Ki Pandanaran tahu kalau uang itu adalah uang si pedagang alang-alang tadi. Dalam hatinya, "Wah, ini adalah uang pedagang alang-alang yang tadi. Tapi untung banget aku hari ini ya. Hari ini aku dapat alang-alang secara gratis." Pada keesokan harinya, Ki Pandanaran duduk di teras rumahnya sambil mendengarkan kicauan burung peliharaannya. Dia pun terkejut karena pedagang alang-alang yang kemarin itu sudah datang untuk memberikan alang-alang yang dia pesan. Dia pun bertanya kepada pedagang alang-alang tersebut, "Paman, sebenarnya di manakah rumahmu itu?" "Rumah saya ada di Gunung Jabalkat, Tuan." "Wah, jauh sekali. Apakah kau punya tempat tinggal lain?" "Tidak, Tuan, saya tidak punya." Dalam hatinya, "Wah, orang ini pergi ke pasar hanya untuk mendapatkan 25 keteng." Tapi hatinya itu tidak tergerak sekalipun untuk memberitahu bahwa uang 25 sen yang kemarin itu tertinggal. Dia pun membayar untuk alang-alang yang baru. Lalu pedagang itu berkata, "Permisi Tuan, bolehkah saya meminta uang lagi?" Ki Pandanaran marah. Hatinya bersungut-sungut. Dia pun mengambil 1 sen lalu melemparnya ke lantai. Pedagang alang-alang itu berkata, "Tuan, kalau seperti ini caranya, saya tidak akan mengambilnya, Tuan." "Kamu itu siapa? Orang miskin minta dihargai. Ambil aja uang itu kalau kamu mau untung." "Tuan, saya bisa mendapatkan emas hanya dengan mencangkul tanah saja." "Kau pasti bohong. Coba buktikan."
Kalau kamu bisa buktikan, aku akan menjadi muridmu. Baik Tuan, tapi bolehkah saya meminjam cangkul? Baiklah. Pembantu, kemari. Orang ini mau meminjam cangkul. Lalu cangkul itu dipegang oleh pedagang alang-alang tersebut. Dia mencangkul, lalu bongkahan tanah itu menjadi emas. Kipan dan Alang pun menyadari kalau orang ini bukanlah orang biasa. Kemudian pada saat itu juga pedagang alang-alang itu memberitahu siapakah dirinya yang sebenarnya. Dia adalah Sunan Kalijogo. Kipan dan Alang pun tertunduk. Dia meminta maaf. Dia meminta maaf sekali kepada Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan, tolong maafkanlah saya. Maafkan perbuatan saya ini, Kanjeng Sunan. Baik, saya bisa memaafkanmu. Tetapi kalau kau mau menjadi muridku, aku punya syarat untukmu. Kau harus berjalan ke Gunung Jabakat dengan syarat tidak boleh membawa bekal dan tidak boleh membawa harta sedikit pun. Baik Kanjeng, akan saya lakukan itu. Tiba-tiba Sunan Kalijogo itu lenyap, menghilang. Lalu Kipan dan Alang pun menceritakan peristiwa ini kepada istrinya. Saat istrinya mendengar kalau Kipan dan Alang mau pergi ke Gunung Jabakat, dia pun ikut bersamanya. Tapi Kipan dan Alang melarangnya untuk ikut bersamanya. Istrinya itu membujuk Kipan dan Alang supaya dia bisa ikut bersama Kipan dan Alang. Akhirnya Kipan dan Alang setuju dan mengizinkan istrinya itu untuk pergi. Syaratnya tidak boleh membawa bekal dan tidak boleh membawa harta sedikit pun. Saat dia mau meninggalkan rumahnya, Kipan dan Alang melihat kalau istrinya itu memasukkan emas dan perhiasan ke dalam tongkat bambu gading. Dia pun memutuskan untuk berjalan lebih dulu, supaya istrinya menyusulnya dari belakang. Setelah dia mendaki Gombel, dia beristirahat di sebuah tempat. Tempat itu udaranya sangat segar, udaranya sangat sejuk. Maka sebelum meninggalkan tempat itu, dia menamai tempat itu Ngesrep. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Dia melihat buah lo, lalu dia memetiknya dan memakannya. Lo itu rasanya pahit. Jadi dia menamakan tempat itu Lo Pahit. Sampai ke perhentian yang 9, dia pun menamakan tempat itu Kesongo. Saat dia melanjutkan perjalanannya, dia dicegat oleh 2 penyamun. Penyamun itu meminta harta. Penyamun itu berkata, "Hei, berikan semua hartamu." Saya tidak mau bawa harta. Tapi kalau kamu mau harta, kamu bisa dapatkan. Tunggu saja istriku di sini. Dia membawa emas dan perhiasan yang cukup untuk kebutuhanmu di dalam tongkat bambu gadingnya. Tapi setelah kau mendapatkan harta itu, jangan kau apa-apakan istriku. Biarkan dia mengikutiku. Baik, awas kalau kamu bohong. Kipan dan Alang pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian istrinya pun dicegat oleh 2 penyamun itu. Saat dilihat tongkat bambu gadingnya, ternyata benar di situ banyak sekali emas dan perhiasan. Tetapi kedua penyamun itu tidak membiarkan istrinya lepas. Lalu istrinya berkata, "Dasar kalian seperti binatang saja." Tiba-tiba kepala penyamun itu menjadi kepala hewan. Yang satunya menjadi kepala kambing dan yang satunya lagi menjadi kepala ular.
Kedua penyamun itu minta maaf kepada istrinya supaya wajahnya dikembalikan seperti semula. Tetapi istrinya juga tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Mereka pun memutuskan untuk menyusul Ki Pandan Arang. Kemudian Ki Pandan Arang pun sampai ke sungai yang banyak cacingnya. Dia pun ingat kalau istrinya takut dengan cacing. Dia pun memberi nama tempat itu Kari Cacing. Kemudian dia memutuskan untuk menjemput istrinya. Saat mereka bertemu, Ki Pandan Arang sangat kaget. Istrinya dikawal oleh 2 orang berkepala hewan. Mereka pun bercerita yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar cerita tersebut, Ki Pandan Arang berkata, "Ini semua salah 3. Yang pertama, istriku. Seharusnya kau tidak membawa harta sedikit pun. Dan kalian juga berdua ini. Seharusnya setelah kalian mendapatkan emas dan perhiasan itu, kalian melepaskan istriku. Tapi kalian malah menahannya. Jadi tempat ini kuberi nama Salatiga." Disitulah asal-usul nama kota Salatiga. Kebetulan di tempat itu ada 3 batu besar yang bertumpuk-tumpuk. Dalam bahasa Jawa, batu adalah selo atau Selotiga. Nah, disitulah asal-usul nama kota Salatiga. Apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini? Cerita ini mengajarkan kita, yang pertama, jangan menganggap remeh orang lain. Yang kedua, jangan serakah. Yang ketiga, jangan bohong dan tepati janji. Dan ada satu lagi, yang keempat, jangan tumbang goyor ka Salatiga. Enak loh. Kita sepatutnya bersyukur menjadi orang Salatiga. Terima kasih.